Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Di part sebelumnya, Yunho sudah mengirim paket melalui kurir Wanggai ke kediaman Paingga, yang mana paketnya adalah si Daeju itu sendiri. Scene memperlihatkan di kediaman keluarga Paingga. Di sana terlihat ayah dari Pang Jae-ak yang begitu kesal dan begitu marah terhadap si Daeju. Dia meraih leher Daeju lalu mengangkatnya. Maksudku, aku mengirimmu untuk mematahkan kakinya, tetapi kamu malah kembali dengan dipermalukan, ucap ayah dari Pang Jae yang sedang mencengkam leher dari Daeju. Dia mengetahui teknik persembunyian saya, dan dia bahkan menggunakan defense shield. Dia bukan manusia biasa, Tuan, ucap Daeju yang mencoba menjelaskan kondisinya. Jelas dong, bukan manusia biasa. MC kita ini si Raja Yokai Rubah. Andai dia masih memiliki sifat seperti dulu, sudah habis keluarga Paingga yang dah bantai. Sungguh omong kosong, ucap Jaehyul yang semakin marah dan melemparkan Daeju ke dinding. Kamu meremehkannya dan mendekatinya dengan sembarangan, dan sekarang kau membuat alasan setelah ketahuan. Yah, kalau Mimin yang jadi si Daeju ini, udah Mimin bilang tuh ke ayahnya Pang Jae-ak, ya pergi patahkan kaki Yunho kalau bisa lah, gak usah malah marah sama orang gitu kan. Aku harus bertemu dengannya. Di mana dia sekarang? Tanya Jaehyul yang sudah diselumuti oleh amarah. Saya minta maaf Tuan, ucap tetua kuning. Setelah ada berita bahwa raja akan segera tiba, Wang Peng langsung menyela perkataan dari tetua kuning yang mencoba menjelaskan keberadaan Yunho. Sang pengarang lalu membawa kita kembali untuk melihat Master Yunho di kediaman duka. Di sana ada seorang pria tua yang sedang memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Tampak terlihat begitu sedih si Pak Tua ini. Ngomong-ngomong ya kawan-kawannya, kalian sadar tidak? Di manhwa ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang tua. Sementara itu, di luar kediaman tersebut ada begitu banyak pengawal yang menjaga area sekitar. Sudah layaknya pas pampres mereka ini mengawal Pak Tua tersebut. Tegap, berisi, kuat serta gagah penampilan mereka. Apakah Anda segera kembali ke benteng? Tanya ketua klan Nanggum. Saya pikir Anda akan tetap di sini sampai pemakaman. Lanjutnya yang mencoba menahan pria tua tadi. Mohon mengertilah. Sebagai pemimpin, aku memiliki banyak tugas diperhatikan. Aku tidak punya waktu untuk meratapi saudara laki-lakiku sebagai anggota klan Nanggum, ucap pria tersebut yang merupakan adik dari Master Yunho. Dan dia juga merupakan raja di negeri ini. Begitu bertanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin, kawan-kawan. Begitulah seharusnya sikap yang dimiliki oleh para pemimpin. Tegas, bertanggung jawab, disiplin, dan juga tidak mengedepankan urusan keluarga dibandingkan urusan negara. Kami menyapa sang raja. Kami menyapa sang raja. Kami menyapa sang raja, ucap semua orang yang ada di sana. Tentu saja tidak bisa mereka mendekat dengan seenaknya. Terlebih lagi sudah ada pengawal yang berjaga-jaga.
Hanya bisa tersenyum tipis tentunya sang raja yang disambut begitu meriah oleh para rakyatnya. Di antara banyaknya orang di tengah kerumunan itu, ada pula Yunho yang memperhatikan sang raja. Master benar, auranya luar biasa. Membuat semua orang di sekitarnya kewalahan hanya dengan senyum tipisnya. Gumam Yunho yang melihatnya dari tengah kerumunan para bapak-bapak itu. Sword King Namgung Jin, benar-benar Raja Murim yang bersaing dengan pemimpin sekte iblis untuk mendapatkan tempat teratas. Rasanya aku ingin melawannya, meskipun itu hanya sekali saja, ucap Yunho yang cukup kagum serta penasaran untuk melawan adik dari masternya itu. Ternyata di sebelah Yunho ada pula sang adik yang menemaninya. Penasaran tentunya sang adik melihat kakaknya yang senyum-senyum sendiri. Bertanyalah apa yang sedang kakaknya pikirkan. Namun Yunho hanya menjawab bahwasanya tidak ada apa-apa. Yunho lalu teralihkan ke salah satu orang yang ada di sana. Ya, dia adalah Jiul Kuang Wampai, ayah dari Pang Jaiak. Bertemu tatapan kedua orang tersebut, saling memaki mereka di dalam hatinya masing-masing. Apakah itu pemimpin Paingga? Bajingan Paing Jeyol, ucap Yunho. Walah, namanya Pang Jeyol ternyata kawan-kawan. Berarti Wang Paing itu julukannya ya, kebalik Mimin. Dia menyerupai anak beruang kecil yang keras kepala, ucap Jeyol. Ya, kita sebut saja Jeyol ya. Haruskah aku melawannya? Ucap Yunho dengan sedikit tersenyum. Tiada memang rasa takut si Raja Yokai ini kawan-kawan. Shin lalu memperlihatkan keadaan yang jauh dari keramaian. Di sana terdapat 5 orang yang sedang berdebat. Ayah Yunho, ayah Jaiak, ketua klan Namgum, dan juga 2 orang NPC yang Mimin belum sempat kenalan pada mereka berdua. Kacau dan berantakan suasana kelima orang ini. Pemimpin Paingga, mengapa aku menyebabkan gangguan seperti ini? Sementara yang terhormat masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, ucap ketua klan Namgum di sana yang terlihat jengkel terhadap Jeyol. Aku jelas memberitahumu kemarin. Sesuatu yang terjadi di dalam klan harus ditangani sesuai dengan aturan klan. Dan tidak ada pengecualian untuk apapun itu. Lanjutnya yang berkata kepada Jeyol. Cukup senang sebenarnya Mimin melihat karakter-karakter yang ada di manhwa ini. Terutama para pemimpinnya yang bertanggung jawab serta tegas. Intinya mereka mendapatkan job yang pas untuk masing-masing karakter. 9,8 lah Mimin kasih nilai untuk manhwa ini sejauh ini. Lanjut kawan-kawan. Apakah niat pemimpin Namgum terus membuatku kesal sampai akhir? Ucap Jeyol yang semakin marah. Belum mengambil tindakan fisik orang tua satu ini. Masih berusaha mencoba tawar-menawar dia meskipun hatinya sudah diliputi oleh amarah. Menurut aturan, adalah pantas untuk mengungkapkan kesalahan mereka secara terbuka dan memberikan hukuman di depan semua orang. Namun, mengingat martabat ketiga orang itu, aku telah berbaik hati dengan menunda eksekusi dan mengurung mereka di penjara. Sayang sekali, ucap ketua klan Namgum yang juga mulai terpancing amarahnya kawan. Mengerang emosi tentunya si Jeyol di sana. Giginya, matanya, rasanya ingin keluar dibuatnya. Urat-urat wajahnya muncul semua ke permukaan. Tak tahan sebenarnya dia menahan emosi. Apakah kalian akan terus mendengarkan? Katakan sesuatu bangsat, teriak Jeyol kepada kedua orang itu. Astagfirullah, ngakak sebenarnya Mimin lihat tingkah si Jeyol ini kawan-kawan. Bukannya langsung baku hantam, malah dia memarahi kedua NPC itu. Salut sih sebenarnya kawan-kawan, kalau Mimin sudah tidak bisa menahan amarah pastinya. Dipelototi serta diteriaki seperti itu tentu saja membuat kedua NPC itu ketakutan. NPC yang menggunakan kupluk lalu berkata, Kami
kami, Tuan Syoga dan Tuan Moyong, jika mereka dihukum sesuai aturan, kami tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, ucap salah satu NPC di sana yang sepertinya mereka berdua adalah utusan masing-masing dari keluarga Syoga dan Moyong. Kalian semua tidak berguna, ucap Jeyol dengan emosinya. Pertahankan ketenanganmu, pemimpin Paengga, bentak kepala keluarga Nanggung di sana. Ada hal yang tidak bisa dan bisa dipaksakan, lanjutnya yang memarahi si Jeyol itu. Bahkan jika kamu meminta maaf, apa yang membuatmu berpikir kami akan menerimanya? Tanya ayah Yunho. Putra Paengga menyerang anak sulungku, meninggalkan memar yang cukup parah di tubuhnya yang begitu halus. Tapi saat aku mengumpulkan tekadku dan ingin memadamkan api, sekarang kau datang. Kau kembali menyalakannya, bahkan menuangkan minyak ke atasnya dan mengipasi apinya. Kau jangan meremehkan pedagang, ucap ayah Yunho yang cukup santai, namun semua kalimatnya mengandung makna yang tidak bisa diabaikan. Ayah Yunho lalu melanjutkannya. Jika tidak, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan dengan kekayaan Cheonajang, ucap ayah Yunho dengan sedikit mengancam. Kau, emosi ayah Pang Jae-ak sudah tidak bisa dia kendalikan. Ternyata, tidak jauh dari tempat itu ada Yunho dan juga adiknya. Sepertinya dia hanya tahu cara bertarung, ucap Yunho. Wah, mengesankan sekali ayah kita, ucap Somi yang begitu bangga kepada ayahnya. Brengsek. Jiyol begitu kesal meninggalkan mereka di tempat itu. Namun, pada saat dia ingin pergi, bertemu dia dengan Yunho. Terlihat Somi yang begitu ketakutan akan kehadiran dari Jeol. Saling bertatapan lagi kedua orang ini. Tentunya Jeol sangat ingin menghantam Yunho untuk saat ini. Hanya saja dia mencoba untuk menahan amarahnya. Anggap dirimu beruntung karena aku tidak mematahkan lehermu sekarang, ucap Jeol yang melewati Yunho. Tersenyum tipis, tentu Yunho mendengar seseorang berkata demikian pada dirinya. Selain itu, inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Yunho, agar dia bisa baku hantam dan baku pukul pada pria besar nan kekar itu. Hai, anak beruang kecil, ucap Yunho yang menghina Jeol. Emosi dia mendengar penghinaan tersebut. Dia hentikan langkahnya dan berbalik melihat Yunho. Baru saja, apa yang kau katakan? Tanyanya kepada Yunho. Yunho lalu menyuruh adiknya untuk mundur dan berkata, kurasa kamu mungkin memiliki pendengaran yang buruk, karena kamu tampaknya kesulitan memahami kata-kataku. Tetapi, ya, kamu cukup baik dalam mendengar. Aku memanggilmu anak beruang kecil. Hanya itu yang terlihat bagiku, jawab Yunho sembari memprovokasi Jeol. Semakin emosi tentunya Jeol dibuat oleh ayah dan anak tersebut. Berasap kini mulutnya menahan amarah, mengingatkan Mimin kepada Tom yang kalau lagi marah pasti keluar asap dari hidungnya, kawan-kawan. Shin lalu memperlihatkan ayah Yunho dan juga ketua klan Nanggung. Seharusnya aku lebih tegas dalam menghadapinya. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak punya wajah untuk ditunjukkan kepada penguasa Cheonajang, ucap ketua klan Namgung yang begitu menghormati ayah Yunho. Untuk meminta maaf kepadaku, itu tidaklah pantas. Kamu menangani masalah ini dengan baik dan bijak. Kamu bahkan melangkah untuk mendukungku. Sebagai gantinya, aku harus berterima kasih kepada raja, ucap ayah Yunho kepada ketua klan Namgung. Meskipun aku pasti sangat mengecewakanmu, kamu masih memikirkanku dulu.
Bagaimana mungkin aku tidak berdiri di sisi Raja Cionajang, ucap ketua klan Nanggum. Setelah beberapa menit berjalan dan mengobrol, sang ayah lalu melihat Somi yang sedang berada di persimpangan jalan. Dia lalu memanggil putrinya itu. "Somi, di mana kakakmu? Mengapa kamu di sini sendirian?" tanya ayah Somi kepadanya. Somi hanya menyebut ayahnya. Entah apakah dia menjelaskan situasinya atau tidak. Yang jelas, sang pengarang lalu membawa kita kepada seekor beruang besar yang sedang mengamuk di sana. Beruang itu bernama Guwong. Monster beruang itu akan berkelahi dengan siapapun karena memiliki energi yang meluap. Dan ternyata, di atas beruang itu sudah ada Yunho yang belum bereinkarnasi. Dia terus menggangguku. Jadi, aku harus menahan dan memberinya pelajaran selama beberapa hari. Setelah itu, lelaki menyebalkan itu tampaknya sadar, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun sejak awal, ucap Yunho yang duduk santai di atas punggung beruang besar itu. Kembali ke masa sekarang. Tadi itu si Yunho yang mengenang masa lalunya ya kawan-kawan. Dia teringat akan monster beruang nakal tadi ketika dia melihat Jiol. Melihat pria tua itu, nama Guwong langsung terlintas di pikiranku, ucap Yunho di benaknya. Dia lalu melanjutkan gumamannya. Berapa kali aku harus mengalahkan Paing Jeol untuk membuatnya sadar? Haruskah aku memulai dengan memotong beberapa bagian tubuhnya? Ya, kalau tidak, itu akan terlalu membosankan, ucap Jinho di sana. Kau berani bertarung dan menyeretku ke sini tanpa rasa takut. Sepertinya kesombonganmu begitu tinggi di langit sehingga nama Cionajang tidak ada artinya, ucap Jeol kepada Yunho. Namun, Yunho meresponnya dengan tawa yang begitu keras dan berkata, Paing Jeol, apakah kamu bahkan tahu di mana langit itu? Atau seperti apa bentuknya? Aku sangat tidak suka orang yang sombong tanpa mengetahui apa-apa tentang langit, ucap Yunho yang menertawakan dan merendahkan Jeol. Kamu akan tersambar petir jika terus melakukannya, lanjutnya yang masih memprovokasi Jeol. Kau bajingan, kau dasar bajingan sampai mati. Yunho berpikir bahwa Jeol termasuk dari 24 master bela diri. Terlepas dari itu, momentum yang dikeluarkan oleh Jeol luar biasa juga. Tentu saja, itu membuat Yunho menjadi senang. Karena jika orang itu biasa-biasa saja, tentu saja akan sangat membosankan bagi Yunho. Awalnya, aku berencana meredakan amarahku dengan mematahkan kedua kakimu. Tapi sekarang, aku melihat bahwa itu tidak akan cukup, teriak Jeol kepada Yunho. Jika kamu akan memamerkan taringmu dan menggeram padaku, kamu harus menerkam dan menggigitku. Mengapa kamu memiliki begitu banyak kalimat untuk dikatakan? Ucap Jinho dengan senyum tipisnya. Sudah tidak sabar juga dia sebenarnya baku hantam dengan Jeol ini. Tentang masalah beruang, ucap Jinho, namun tidak sampai habis kalimatnya. Jeol langsung berteriak. Kau! Jeol lalu melompat ke arah Yunho bermaksud untuk menyerang dan membunuh Yunho. Akan tetapi, si Raja Rubah Koplak ini hanya santai saja berdiri di sana. Mudah dia hindari serangan pertama dari Jeol. Tentu saja itu membuat Jeol kesal karena serangannya mampu untuk dihindari dengan mudah oleh seorang bocah. Tidak buruk untuk seorang anak muda, kata Jeol. Sekali lagi, dia melompat dan menyerang Yunho. Dia keluarkan kini kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini Yunho tidak menghindar, melainkan memilih untuk menahan tinju dari Jeol. Satu tangan saja dia menahan tinju besar Jeol itu.
namun bisa membuat Jeol merasa kesakitan. Menurutmu, dari siapa seni bela diri ini aku pelajari sampai menjadi seperti ini? Tanya Yunho yang masih menahan tinju Jeol. Kau, ini, ucap Jeol yang sepertinya terkejut menyadari teknik bela diri yang digunakan oleh Yunho. Bersiap kini Jeol menyerang Yunho sekali lagi. Dia coba menghantam Yunho menggunakan tangan kirinya. Namun sia-sia lagi serangan itu. Yunho dapat dengan mudah menghindari dan melompat untuk beberapa langkah. Semakin marah Jeol dibuat Yunho. Tidak berniat dia untuk melepaskan Yunho dan membiarkan Yunho melarikan diri hari ini. Dia lancarkan sebuah serangan yang jauh lebih kuat. Namun lagi dan lagi, ini belum bisa membuat Yunho serius. Bahkan, dia menganggap Jeol hanya bisa berteriak, ini dan itu sampai membuat Yunho mengantuk. Tepat di hadapan Yunho, kini Jeol melompat. Dia arahkan kedua tangannya ke belakang agar dapat memberikan efek yang lebih parah pada Yunho. Terlihat hancur kini tanah tempat Yunho berdiri. Tapi tidak dengan Yunho. Yunho kini berada di belakang Jeol. Dia lalu berkata, "Apakah aku salah dengar?" ucap Yunho, sementara Jeol semakin memanas amarahnya karena tidak satu pun serangannya yang berhasil mengenai Yunho. Mereka yang termasuk dalam jajaran 24 master seni bela diri. Aku mendengar mereka semua adalah master yang luar biasa, ucap Yunho sembari membersihkan debu-debu yang mengenai pakaiannya. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Mereka semua telah mencapai puncak seni bela diri, mendekati ujung kesempurnaan. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Kau sepertinya tidak termasuk di antara mereka. Mendengar kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Yunho membuat Jeol mengingat perkataan orang-orang di masa lalu. No Kwan Jin Sa Syok Sawang Xiao Mu Xiong Kaun Paing Jeol. Sepertinya tidak mungkin ketiganya memiliki nama mereka antara 24 master seni bela diri. Bukankah begitu? Ya, itu benar. Semua yang lain telah mencapai ujung kesempurnaan di bidangnya masing-masing. Sementara ketiganya bahkan tidak bisa mendekati. Mereka tertinggal begitu jauh. Dalam hal ini, mengapa tidak mengganti nama 24 master seni bela diri menjadi 21 master seni bela diri? Dan gabungkan ketiga orang itu secara terpisah. Sebut mereka sebagai Three Devon Master. Gosip para bapak-bapak dan kakek-kakek di sana yang juga ternyata ada Jeol yang kayak emak-emak tetangga nguping perkelahian rumah tangga orang. Semakin kesal kini Jeol terhadap Yunho karena kalimatnya yang sama merendahkannya dengan bapak-bapak serta kakek-kakek tadi. Tetap saja, ini adalah kehidupan muda dan berharga yang disia-siakan, gumam Jeol. Salah sendiri sih sebenarnya si Jeol ini. Ya, dia tidak mau dengar nasihat dan menjadikan guys sebagai masternya. Usia boleh tua, jiwa harus tetap muda. Jangan sia-siakan masa mudamu. Begitulah kira-kira seorang pria menurut Gai Sansai. Yunho hanya bertanya-tanya, ada apa dengan Jeol? Apakah dia mulai serius atau apa? Tapi ekspresi si Yunho ini menunjukkan kalau itu sama saja. Pada akhirnya dialah yang menang. Jeol yang beralasan bahwasannya tadi dia begitu meremehkan Yunho, kini mencoba serius untuk baku hantam dengan Yunho. Terpancar begitu banyak aura kekuningan di sekitarnya. Bersiap kini dia melepaskan sebuah jurus mematikan. Dasar kau bajingan, kau mendorong kematianmu sendiri, ucap Jeol yang sudah siap dengan jurus mematikannya itu. Bukannya takut, itulah yang sebenarnya Yunho tunggu sedari tadi. Kekuatan sesungguhnya yang mampu membuatnya bertarung sedikit serius juga. Makan mie dan kue resol, teriak Jeol yang mengeluarkan jurusnya. Ya, itu kawan-kawan baca sendiri ya. Maaf nih, Mimin tidak bisa bahasa Inggris soalnya.
Astagfirullah. Harmonious Dance. Dia keluarkan kini jurusnya dan langsung mengarahkannya ke arah Yunho. Begitu dahsyat serangan itu. Hancur berantakan kini tempat di mana Yunho berdiri. Boom! Meledak kini tempat pertarungan mereka berdua akibat serangan Jeol yang begitu kuat. Bergumam kini dirinya. Bela diri keluarga Paingga berakar dari kemiliteran. Karena mereka dibesarkan dengan beban golongan militer di pundaknya. Itu mewujudkan tekad Supreme Strike, teknik yang mematikan untuk membunuh musuh di medan perang. Orang malang yang bodoh, ucapnya sembari mengamati tempat yang telah berlobang dan dipenuhi asap oleh serangannya tadi. Jika kamu memohon secukupnya, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu, ucap Jeol yang sudah merasa bahwa dirinya sudah membunuh Yunho. Terlihat kini cahaya biru di tengah-tengah gumpalan asap tempat Yunho diserang tadi. Bertanya-tanya pastinya Jeol. Sedikit bingung dan juga terkejut dia melihat cahaya tersebut. Dan betapa kagetnya dia ketika asap itu telah mulai hilang dan memperlihatkan Yunho yang masih berdiri tanpa luka sedikit pun, sembari memegang pedangnya. Bertanya-tanya tentu saja, bagaimana bisa Yunho dapat bertahan di tengah-tengah gempuran kekuatan yang dahsyat itu menurut Jeol. Yunho kini mengangkat dan mengarahkan pedangnya kepada si Jeol. Tak henti-hentinya dia dibuat kaget oleh seseorang yang dianggap hanya anak muda biasa. Apakah itu? Gagap dia kini berbicara. Namun, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Mimin mohon maaf kepada kawan-kawan karena kita sudah berada kurang semenit di ujung video ini. Tak bosan-bosannya Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Insya Allah, kita semua berada dalam ridho Allah yang Maha Kuasa. Nara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.